Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi al-tayyibin al-tahirin wa ashabihi al-mayamin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pecinta kajian fikih zakat yang saya hormati, pada pertemuan yang ke-11 ini kita masih akan melanjutkan membacakan tentang hadis-hadis dan riwayat yang berkaitan dengan masalah zakat. Peran zakat dalam penambahan harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradta ayyusriyallahu malaka fazakkihi." Rasulullah bersabda, jika kamu ingin menambah hartamu, maka zakatilah. Artinya, ketika harta itu dizakati, pada hakikatnya dia bukan berkurang, tetapi dia akan malah bertambah baik secara materi maupun maknawi. Artinya kuantitasnya akan bertambah, jumlahnya akan bertambah, akan Allah lipat gandakan. Bahkan keberkahannya pun akan Allah turunkan. Itulah diantara manfaat zakat baik materi maupun maknawi. Al-Imam alaihi salam bersabda, "Hassinu amwalakum bizzakati." Bentengilah harta kalian dengan zakat. Di zakat bukan saja menambahkan harta itu, tetapi zakat juga akan dapat melindungi harta tersebut. Berkat zakat Allah memberikan perlindungan kepada harta-harta yang telah dizakati tersebut. Al-Imam Hasan alaihissalam bersabda, "Ma naqasat zakatun min malin qat." Artinya zakat itu tidak akan mengurangi harta sedikit pun. Bukan saja tidak mengurangi, bahkan zakat malah akan dapat menambah harta yang telah dizakati tersebut. Begitu pula khumus, ya, sedekah wajib, sedekah mustahab, semua akan menambah kuantitas atau jumlah harta tersebut. Al-Imam Baqir alaihissalam bersabda, "Wajadna fi kitab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi idza mana'u az-zakata mana'atil ardu barakataha min az-zar'i was-thimari wal ma'adini kulliha." Artinya, Imam Al-Baqir bersabda, kami telah mendapati di dalam surat Rasulullah bahwasanya jika orang-orang itu telah mencegah pengeluaran harta, mencegah zakatnya, maka niscaya bumi akan mencegah keberkahannya dari tanaman, buah-buahan, dan hasil tambang seluruhnya. Sudah jelas bahwa adanya zakat ini Allah akan memberikan keberkahan pada bumi, pada tanah, pada air, sehingga akan mengeluarkan buah-buahan yang menyehatkan dan menyegarkan. Dan sebaliknya orang-orang yang mencegah zakat, tidak melakukan zakatnya atau khumusnya, maka bumi akan menolak keberkahan. Allah akan menurunkan keberkahan dan kebaikan dari buah-buahan dan tanaman yang tumbuh di atas bumi. Al-Imam Kadzim alaihissalam bersabda, "Innallaha azza wa jalla wada'a az-zakata qutan lil fuqara'i wa tafiran li amwalikum." Imam Musa al-Kadzim bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan zakat sebagai makanan bantuan bagi orang-orang miskin dan akan dapat melipat gandakan harta kalian, itu orang-orang yang kaya. Jelas antara miskin dan orang kaya akan terjadi keakraban, kesetiaan, keakuran, dan persatuan ketika orang kaya mengeluarkan zakatnya, khumusnya, sedekah wajibnya, dan infaknya. Jika orang miskin merasa terbantu dan kemiskinan akan dapat diusir.
Al-Imam Ridha alaihissalam bersabda, "Idza khubisatiz zakatu madatil mawashi." Apabila zakat telah ditahan, orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, khumusnya, sedekahnya, infaknya, maka binatang-binatang ternak akan menjadi mati. Jadi antara penyebab banyak kematian binatang ternak apa? Karena orang kayanya tidak mengeluarkan zakat, baik khumus maupun zakat mal, zakat harta. Terkait dengan masalah menolak menunaikan zakat, Imam Baqir alaihissalam bersabda, "Alladzi yamna'u zakata yuhawwilullahu ma'lahu yawmal qiyamati syuja'an min narin lahu rimatani fayutawiqahu ayyahu thumma yuqalu lahu ilzamhu kama alzamaka fid dunya wa huwa qaulullahi ta'ala sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah." Imam Al-Baqir alaihissalam bersabda terhadap orang yang menolak menunaikan zakat, bahwa Allah akan mengubah hartanya itu dari kiamat nanti menjadi seekor ular dari api yang memiliki 2 tulang rahang. Lalu ular itu dikalungkan kepada orang yang tidak mengeluarkan zakat tersebut. Seraya dikatakan padanya, "Tetaplah wahai ular tinggal bersama orang itu, sebagaimana ia terus tinggal bersamamu di dunia." Firman Allah SWT, harta yang mereka kikirkan pengeluarannya itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Surat Al-Imran ayat 180. Jadi harta yang tidak dizakati, tidak dikhumusi, kemudian tidak dizakati mal atau fitrah, sementara telah memenuhi syarat-syaratnya, maka akan berubah menjadi ular dari neraka yang akan melilit orang yang tidak mengeluarkan zakat dan khumus tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam bersabda, "Man mana'a az-zakata sa'ala ar-raj'ata 'inda al-mauti wa huwa qaulullahi 'azza wa jalla hatta idza jaa'a ahadahum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak." Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam bersabda, barang siapa yang mencegah hartanya dari zakat, yang tidak mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan khumusnya dan hak-hak orang-orang fakir, niscaya dia akan meminta dikembalikan ke dunia atau diraj'ah pada saat kematiannya. Dan itu adalah firman Allah Azza wa Jalla yang artinya demikianlah keadaan orang-orang yang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan ketika dulu di dunia." Jadi penyesalan akan terjadi setelah kematian yang tidak mungkin bisa ditambal dengan apapun. Penyesalan bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat dan khumus. Itu surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Hadis berikutnya dari beliau juga bersabda, "As-suraqu thalathatun mani'uz zakati wa mustahillu muhurin nisa'i wa kadzalika man istadana wa lam yanwi qada'ahu." Imam Ja'far bersabda, para pencuri itu ada 3 jenis. Pertama, orang yang tidak menunaikan zakat, dianggap pencuri oleh Allah, oleh syariat. Ia menganggap halal mahar wanita, ini yang kedua, yakni mahalnya diambil untuk dirinya sendiri dan tidak diberikan kepada istrinya sebagai haknya. Yang ketiga, dan orang yang berhutang sementara dia tidak niat bertekad tidak mau membayar hutangnya. Ini 3 golongan yang dianggap sebagai pencuri dan azabnya adalah siksanya adalah api neraka jahanam. Hadis yang lain dari beliau, "Man mana'a qiratan minaz zakati falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan." Dari beliau Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam bersabda, barang siapa yang menolak menunaikan 1 qirat saja dari zakat, yaitu 4/6 dinar, maka akan diberi pilihan untuk mati apakah sebagai Yahudi atau sebagai Nasrani. Tentu Yahudi dan Nasrani telah menyimpang, ya, telah tersesat, yang maghdub dan yang dhalin. Ya, inilah bahaya orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, khumusnya dan infaknya kepada fakir
miskin. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat yang berbahaya ini. Amin ya rabbal alamin.